Selamat malam, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa di ritual Kamis malam kita di obrolan Hati Pena. Kali ini adalah episode ke-134, artinya sudah 134 minggu, 134 kali kita menggelar diskusi dilangsungkan secara virtual untuk menjadi wadah bagi kawan-kawan Satu Pena dan juga di luar Satu Pena untuk kita bertukar pikiran dan juga berdiskusi mengenai isu-isu yang sedang hangat, apalagi berkenaan dengan kepenulisan dan juga isu sosial. Pada malam hari ini ada tema yang fresh from the oven rasanya ya, yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan dan jadi sorotan satu Indonesia, yaitu mengenai UKT dan menjadi kritik kita akan cerminan wajah dari pendidikan di Indonesia itu sendiri. UKT ini gimana ya Mbak Tami ya? Jadi presiden yang buruk rasanya ya untuk pendidikan tingkat tinggi di Indonesia. Karena meskipun sudah kemarin itu 2 hari lalu dicabut. Walaupun sudah dicabut tapi masih juga nih ada kekhawatiran jangan-jangan ini akarnya tuh sebetulnya belum dicabut nih, atau jangan-jangan ini adalah sebuah penundaan yang jadi akan tetap terjadi di suatu titik begitu ya Mbak Tami ya. Dan ini juga jadi kritik kita mengenai apalagi ada bahasa yang kurang mengenakan dari petinggi Kementerian Pendidikan bahwa perguruan tinggi adalah opsional ya, tersier, yang jadi kritik kita bersama. Tapi sebelum itu kita rasanya untuk menjejakkan tema, kita akan membawa sebuah video pengantar kepada sahabat Satu Pena untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Mas Bayu. Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan biaya kuliah atau yang disebut uang kuliah tunggal atau Mendikbudristek Nadiem Makarim ini juga menegaskan jika Permendikbudristek ini mengatur UKT level terendah yakni tingkat 1 dan 2 tidak mengalami perubahan. Permendikbudristek itu hanya berlaku bagi mahasiswa. Pemerintah saat ini aktif menggelorakan konsep merdeka belajar. Nyatanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan untuk bisa mengakses pendidikan murah. Salah satunya dan yang paling kentara ialah akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pemirsa, UKT sudah menjadi masalah nasional dari tahun ke tahun. Benarkah masalah UKT timbul sebagai dampak dari liberalisasi pendidikan di Indonesia? Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi menjadi sorotan utama setelah diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek tahun 2024. Mahasiswa dari berbagai kampus menghadapi tekanan besar akibat kenaikan UKT yang dinilai memberatkan. Koordinator Forum Advokasi UGM Rio Putranto Dewanto menyampaikan, hasil survei terhadap 722 mahasiswa angkatan 2023 menunjukkan lebih dari 70% dari mereka merasa keberatan dengan besaran UKT yang ditetapkan kampus. Beberapa mahasiswa bahkan terpaksa mencari beasiswa, pinjaman, atau bahkan menjual barang berharga demi membayar UKT. Mahasiswa baru angkatan 2024 mengalami kenaikan UKT yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Contohnya, program studi keperawatan kelas internasional menetapkan UKT tertinggi sebesar 52 juta rupiah atau hampir 5 kali lipat dari UKT tahun sebelumnya yang hanya 9 juta. Setelah mendapat banyak protes, Unsud mengeluarkan peraturan baru soal biaya UKT. Saya sudah meninggal dan mama saya nggak bekerja. Reaksi orang tua kok mahal sekali karena kan orang tua nggak bekerja, cuma yang bekerja itu abang saya doang, dan situ posisinya abang saya pun juga heran kenapa UKT saya terlalu mahal, kalau segitu abang saya nggak mampu gitu. Kemarin sih kata abang kalau bisa diturunkan UKT-nya, abang saya ganggu. Tapi kalau memang nggak bisa diturunkan, udah lebih baik mundur aja kata abang.
yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi. Memang itu adalah yang pasti. Dan sekali lagi, tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini. Dari keterangan panjang lebar baik Dirjen maupun Mas Menteri itu kan nggak ada yang mengulas soal Permendikbud itu gitu. Artinya keinginan untuk dicabut itu nggak dipenuhi gitu. Padahal plafon angka yang dijadikan rujukan kampus-kampus yang tinggi itu adalah sumbernya Permendikbud itu gitu. Jadi kalau bilang akan menurunkan, akan menormalkan, lawung plafonnya aja yang bermasalah nggak dicabut gitu. Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal. Ya, demikian pengantar untuk itu. kita. Ya, silakan Amel sayang. Betul. Jangan-jangan Permendikbud itu yang jadi akar masalahnya yang hingga menyebabkan sempat terjadi kontroversial UKT naik. Dan jadi miris juga bahwa banyak mahasiswa yang terdampak yang pada akhirnya memilih untuk mundur karena terbebani oleh besarannya biaya UKT itu. Mungkin Dan ini Amel kan saya kebetulan tadi itu sempat berbincang ya sama beberapa tokoh pendidikan kita ya. Saya sempat ngobrol ringan sih sama Bang Yudi Latif, terus sama Prof Didi Rabi ini. Bang Yudi Latif tuh bilang begini, jangan sebenarnya masalah UKT meskipun sudah dicabut itu adalah puncak gunung es sebenarnya dari akar pendidikan persoal akar masalah dari pendidikan di Indonesia. Karena beliau dan seperti banyak orang melihat bahwa sebenarnya pendidikan ini adalah hak konstitusional warga negara gitu ya. Jadi setiap anak itu sebenarnya tanpa dibebani ketakutan apapun bisa terus untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan inilah yang akan jadi concern kita bersama. Menghadirkan siapa ini Mel malam ini? Hadir bersama kita seorang profesor muda. Ada Prof Widodo bersama kita. Malam Prof. Selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Dan beliau ada Universitas Brawijaya. Betul. Dan Bapak Ibu di ruang virtual ini juga banyak akademisi atau juga yang memiliki pengalaman dengan kenaikan UKT, baik itu anaknya barangkali ya atau kerabatnya, dan kita akan bisa bertukar pikiran lebih jauh nanti di sesi diskusi. Begitu ya Mbak Tami ya? Ya, silakan Pak Rektor, bisa waktunya mungkin agak sedikit lowong ya Mel ya, waktu buat Pak Rektor karena kita akan ada banyak waktu juga untuk berdiskusi. Mohon perkenannya Pak Rektor, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Jadi saya mungkin akan banyak sharing dan tentu dalam hal ini mendengar dari Bapak Ibu juga menjadi bagian penting karena kebetulan saya juga diberi amanah untuk mengelola perguruan tinggi, kira-kira begitu. Dan tadi di video-video tadi sangat realita yang kita hadapi di masyarakat.
Tetapi ada hal lain yang mungkin kita juga sama-sama perlu memikirkan. Bagaimana pendidikan kita menjadi lebih baik. Nah, saya akan memberikan intro ya, introduction saja. Pentingnya pendidikan dan juga pentingnya sains dan teknologi untuk menunjang kemajuan bangsa. Dan tentu nanti yang tadi sudah dibahas terkait tentang Permendikbud, kemudian UKT dan seterusnya, bagaimana hubungannya dan bagaimana kita seharusnya mensikapi, kira-kira begitu nanti kita akan sedikit saya paparkan di slide. Saya coba share screen dulu ya. Ya, sudah tampak ya? Sudah, Prof. Iya, Prof, sudah. Iya, sudah bagus, Prof. Ya, terima kasih. Jadi, saya mulai dari sini. Bahwa kemajuan suatu bangsa itu setidaknya ditentukan dua hal penting. Yang pertama adalah kualitas SDM. Dan yang kedua adalah kemampuan dari suatu bangsa itu atau populasi. Dalam konteks ini adalah diperlukan critical mass yang cukup untuk menguasai sains, teknologi, dan inovasi. Jadi dua hal penting ini menjadi sangat signifikan untuk menunjang kemandirian, kemajuan, dan peningkatan ekonomi dari suatu bangsa. Di mana saja, itu kuncinya ada di dua ini. Nah, banyak sekali negara-negara yang tidak memiliki SDA, sumber daya alam yang cukup, tetapi menjadi negara maju. Karena kualitas SDM-nya, dia mampu menguasai infrastruktur manajemen sains teknologi yang sekarang ada. Sebagai contoh misalnya negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam. Cuman dia memiliki waktu itu adalah geografi. Geografinya menunjang sehingga dia bisa menjadi hub perdagangan. Tetapi geografi ini tidak berperan penting kalau SDM-nya nggak mampu. Kira-kira begitu. Nah, sehingga SDM, sains dan teknologi. Kemudian di situ ada yang ketiga yang disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ini penunjang. Dia akan menunjang akselerasi pertumbuhan kemajuan suatu bangsa. Jika, nah ada jikanya itu, jika SDM dan sains dan teknologinya kuat. Kalau sumber daya alamnya tinggi, tetapi SDM kita nggak kuat, itu malah menjadi malapetaka sebenarnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat Indonesia selama 350 tahun dikuasai oleh negara lain. Itu kenapa? Karena sumber daya alam kita tinggi. Dan kenapa bisa dikuasai begitu lama? Karena SDM kita. Coba kita bandingkan. Nah, ini penduduknya. Penduduk Indonesia tahun 1800-an itu sudah 18 juta kira-kira. Ya. Kemudian tahun 1900-an itu sudah 40 juta. Dibanding dengan jumlah Belanda, penduduk Belanda waktu itu, kita bisa lihat tahun 1800-an itu jumlah penduduk Belanda itu kira-kira 2 juta. Bagaimana penduduk yang cuma 2 juta itu bisa menguasai yang penduduknya 18 juta. Dan 2 juta itu kan nggak mungkin pergi ke Indonesia semua. Mungkin pergi ke Indonesia hanya sebagian kecil saja. Nah, kira-kira begitu. Dan kenapa kemudian dia bisa mencengkram Indonesia begitu lama dengan penduduk yang jauh lebih banyak, artinya komunitasnya, populasinya lebih banyak. Karena apa? Karena tadi, quality dari SDM. Dan kenapa Belanda datang ke Indonesia? Karena sumber daya alam. Nah, ini yang luar biasa. Pada sekitar tahun 1920-1930, Indonesia itu termasuk eksportir gula terbesar di dunia. Ya, setelah Kanada atau setelah Brasil mungkin ya. Artinya nomor 2 di dunia, eksportir. Kenapa? Karena Belanda waktu itu dia bisa men-set up industri-industri gula, pengolahan gula di Jawa.
sehingga produktivitasnya tinggi. Itu the matter of management, mengelola dari manajemen sumber daya alam yang dimiliki. Dan termasuk mengelola dari penduduk kita yang tinggi, 18 juta itu. Nah ini sebuah sejarah-sejarah saya kira yang kita harus tahu. Bahwa sumber daya alam itu bisa menjadi bencana ketika SDM-nya tidak unggul. Nah, kira-kira begitu. Dan sampai sekarang, bagi negara-negara yang tidak mampu bersatu, SDM-nya tidak kuat, ya dikuasai karena sumber daya alamnya tinggi. Ya mohon maaf kita sebut misalnya Libya, ya Irak, Syria, sekarang Ukraine, itu kan sumber daya alamnya tinggi. Orang itu kalau mau berperang itu kalau nggak ada sumber daya alam, ya buat apa? Kira-kira begitu. Pasti ada resources yang ingin dikuasai. Dan ini menjadi bagian penting. Makanya Indonesia dengan kekayaan begitu banyak, maka pilihannya kalau ingin jadi negara yang kuat cuma dua. Sumber daya manusia kita harus kuat, kita harus menguasai sains dan teknologi. Kalau enggak ya kita akan jadi rebutan negara-negara lain. Kira-kira begitu. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah posisi Indonesia. Emang ada kecenderungan kita ekonomi mungkin tumbuh, tapi tadi karena ekspor dari sumber daya alam kita, eksploitasi dari sumber daya alam kita. Tetapi ini kalau kita lihat kemampuan inovasi kita paling rendah. Nah, sehingga kalau kita ingin kuat ya inovasinya harus tinggi. Inovasi itu bisa didukung karena sains dan teknologi. Ini ada data-data sudah agak lama, tapi data ini masih representatif sekarang. Kita bisa lihat adalah negara-negara yang kuat di bidang sains teknologi, itu ekonominya juga kuat. Ya, ada korelasi positif lah. Ya. Semakin kuat orang menguasai sains teknologi, di situ ekonomi pasti lebih kuat karena tradingnya sudah memiliki penambahan value yang luar biasa tinggi. Kemudian ini sebenarnya cita-cita kita, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Dan intinya bahwa Indonesia kita mempunyai perguruan tinggi itu untuk meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat kita. Bahwa perguruan tinggi itu harus mampu membuat konsep-konsep baru, menciptakan inovasi dan teknologi-teknologi baru. Nah, kira-kira begitu. Nah, kekuatan di sini nggak mudah. Ya, memang ada program-program studi yang mungkin tidak terlalu mahal untuk bisa menghasilkan konsep-konsep baru. Tapi program-program studi tertentu yang terkait tentang sains dan teknologi itu butuh perangkat, butuh alat, butuh infrastruktur, butuh dana penelitian, butuh alat-alat yang modern agar mampu bersaing menghasilkan sains dan teknologi dibanding negara-negara lain. Itu perlu dana, kira-kira begitu. Sehingga artinya bahwa pengetahuan baru, sains, inovasi yang baru itu akan lebih mudah ya diperoleh, muncul ketika infrastruktur, fasilitas itu dimiliki oleh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat negara-negara maju ya memiliki jumlah populasi yang lulus pendidikan tersier. Nah, pendidikan tersier itu artinya pendidikan tinggi. Ya. Itu rata-rata lebih dari 40% populasi penduduknya. Nah, kita bisa lihat di sini ada Kanada, ini paling tinggi 62% penduduknya itu graduate lulus dari pendidikan tinggi. Kemudian diikuti Jepang, Irlandia, Korea dan seterusnya, ini negara-negara maju. Di mana letak Indonesia? Kita bisa lihat di sini. Nah, di Indonesia itu kira-kira baru 13% ya populasi kita lulus atau graduate dari pendidikan tinggi. Sehingga kita masih kecil sekali dalam segi populasi, sehingga untuk menghasilkan masyarakat-masyarakat yang memahami tentang sains, teknologi, dan mengembangkan inovasi itu
critical mass-nya masih kurang banyak. Nah, ini saya kira menjadi concern kita semua dan PR kita semua, bagaimana semakin banyak anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan tinggi, otomatis akan mendorong ya pengetahuan yang tersebar ada di masyarakat, sehingga inovasi akan mudah tumbuh di masyarakat. Nah, dari segi jumlah perguruan tinggi, sebenarnya di Indonesia sudah banyak. Ya. Kita bisa lihat yang paling tinggi itu India, itu lebih dari 5.000, Indonesia 3.000, Amerika Serikat 3.000, dan seterusnya. Nah, dari jumlah pendidikan tinggi ini, yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan quality. Kalau kualitasnya bagus, mahasiswa, anak-anak kita bisa belajar dengan baik, memahami perkembangan, menghasilkan ide-ide kreatif, menghasilkan karya-karya yang baik, inovasi yang baik, inovasi akan tumbuh otomatis tersebar di masyarakat. Nah, bagaimana meningkatkan quality itu? Ya, tadi saya sampaikan, maka perguruan tinggi harus bagus. Perguruan tinggi harus bagus. Bagus dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan tadi mutu pendidikannya, pelayanannya, infrastrukturnya. Jadi dosennya juga harus bagus, infrastruktur, kualitas riset, kerjasama juga harus bagus. Nah, sesuatu yang bagus itu ya butuh anggaran, kira-kira begitu, butuh finance yang cukup. Ya. Kemudian kita lihat, ya, dari mana perguruan tinggi itu memperoleh finance, itu sangat tergantung dari negara masing-masing, kira-kira begitu. Ada yang negara-negara yang fully kebutuhan perguruan tinggi atau pendidikannya itu disupport 100% oleh government, oleh pemerintahnya. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ini misalnya mulai dari Prancis ini sampai ke bawah ini hampir dikatakan pendidikannya itu gratis, itu sangat murah sekali. Ya, di Jerman, di Belgia, Prancis, Jerman, Turki, Norway, itu sangat kecil atau bahkan nol, kira-kira begitu. Tetapi di negara-negara lain, negara Inggris itu bayarnya mahal, ya kira-kira begitu. Untuk bisa masuk pendidikan tinggi itu bayar mahal. Inggris, Australia, bahkan Jepang, Australia juga termasuk kategori memerlukan partisipasi masyarakat bagi masyarakatnya yang ingin belajar di perguruan tinggi, ya di pendidikan tinggi. Jadi ini sebenarnya sangat tergantung dari political will dari masing-masing negara. Ya, dan ini baik yang liberal kapital maupun sosial, ini enggak terlalu banyak perbedaan sebenarnya, tapi sangat tergantung dari political will, kemudian juga mungkin arah pembelanjaan budget dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah anggaran-anggaran, ya, expenditure, education expenditures as share of GDP. Nah, ini pada 16 negara representatif. Nah, di antaranya di Indonesia kita bisa lihat, di Indonesia dan beberapa negara memang share untuk pendidikan tinggi itu kurang dari 1%. Nah, di Indonesia meskipun kita ada slightly increase sebenarnya, udah mulai naik gitu ya. Tapi ya ini kembali kepada political will masing-masing dari negara, saya kira. Nah, kalau kita lihat seperti Jepang juga, ya, Italia juga ini kurang dari 1%. Berapa negara memang di atas 2%. Yang bagus ini Kanada, ya, Kanada itu juga tinggi, saya kira. India juga naiknya drastis. Nah, kita bisa lihat sehingga pertumbuhan R&D, inovasi dari India juga sangat cepat sekali. Nah, melihat dari kenyataan tadi, bahwa pendidikan tinggi itu memerlukan biaya, ya kira-kira begitu. Dan faktanya tidak semua masyarakat itu juga ingin atau berhasil mengenyam pendidikan tinggi.
dan beberapa uraian. Saya kira banyak sekali kajian-kajian. Nah, kalau gitu pendidikan tinggi ini kewajibannya siapa? Kira-kira begitu. Apakah kewajibannya negara sehingga beban tanggung jawab full harus dikelola negara, atau sebenarnya ada unsur beneficialnya diambil secara private atau individual, sehingga ya bebannya ini juga private, sehingga private-nya juga dijadikan beban, atau ada istilahnya disebut dengan private good sama public good. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini debatable, dan apapun yang terjadi, ya baik negara-negara yang mengambil uang UKT tadi, negara-negara seperti Inggris, ya Amerika mengambil uang UKT yang tinggi, ataupun negara-negara yang tentu yang nggak ada UKT yang free tadi, pasti di situ ada partisipasi dari masyarakat. Ya negara dia akan mensupport, masyarakat juga terlibat dalam pendidikan. Ada suatu hal yang sangat menarik sebenarnya, bahwa di banyak negara juga partisipasi publik pada pendidikan tinggi itu sangat tinggi. Apakah dalam bentuk UKT yang diwajibkan membayar, atau dalam bentuk keterlibatan filantropi, charity, atau dari industri-industri berupa CSR dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu. Sehingga apapun pilihannya, apapun pendapatnya, baik private good atau public good, negara harus hadir di pendidikan tinggi, dan masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pendidikan tinggi dalam berbagai skenario. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat ini Indonesia, anggaran pendidikan di Indonesia memang betul ya 20%. Ini saya ambil data dari kementerian ya, dari Instagramnya kementerian. Mungkin datanya gambarnya nggak terlalu tajam. Kita bisa lihat nih 20% anggaran pendidikan kita. Nah, dari 20% ini ya itu 11%-nya itu ditransfer ke daerah dan dana desa ini dalam bentuk DAU dan DAK. Nah, saya soroti di sini bahwa dana yang dikelola oleh Kemendikbud itu 98T atau hanya 3% sebenarnya. Nah, kemudian dari dana itu, nah ini kita bisa lihat ya, dipakai untuk apa? Kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya lumayan besar tuh. Ya. Dana itu sebenarnya dipakai diantaranya, ini sudah naik sebenarnya, dana untuk alokasi program Indonesia Pintar, beasiswa untuk anak-anak kita. Kemudian juga untuk KIP, itu juga naik di tahun 2024. Ya. Cuman masalahnya memang ya jumlah anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi dengan alokasi KIP kan tidak seimbang, artinya jauh lebih kecil dana KIP dibandingkan jumlah mahasiswa yang sekarang belajar di pendidikan tinggi. Nah, sehingga ini juga menjadi concern kita, PR buat kita semua, bagaimana kemudian mengcover dana pendidikan yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah saya kira peraturan-peraturan yang ada, yang kemudian diantaranya banyak dikritisi oleh teman-teman, yaitu Permendikbudristek nomor 2 2024 terkait tentang SSBUPTN. Nanti kita lihat ya. Intinya bahwa sebenarnya pemerintah itu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, jadi mutunya juga harus naik. Tetapi tidak hanya mutu, bahwa pendidikan kita itu harus bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Jadi sifatnya inklusif, mau punya uang atau mungkin pendapatannya kurang dan seterusnya, harus mampu diterima, harus bisa belajar di pendidikan tinggi. Sehingga kita di perguruan tinggi juga atau pemerintah juga ya berusaha untuk melakukan balancing, mutunya bagus, aksesibilitasnya juga harus baik, sehingga tidak ada cerita dalam tanda kutip ya, ada anak-anak kita yang memiliki capacity bisa diterima di perguruan tinggi, kemudian tidak bisa sekolah gara-gara tidak punya uang. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini concern semua pihak.
saya kira ya concern kementerian, Bapak Dirjen, dan rektor-rektor seluruh Indonesia itu concern ke situ, saya kira. Dan kemudian ini sedikit penjelasan, saya kira, bahwa di peraturan menteri tadi itu ada yang disebut dengan standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi atau SSBOPT. Nah, di antara SSBOPT ini menentukan BKT. Apa itu BKT? BKT itu biaya kuliah tunggal, merupakan keseluruhan biaya operasional per tahun terkait langsung dengan proses belajar mahasiswa. Dan BKT ini menyesuaikan dengan prodinya. Nah, ini dihitung pada prodi-prodi tertentu memang lebih tinggi dibanding prodi-prodi yang lain, sangat tergantung dari kebutuhan yang digunakan sebagai operasional per tahun untuk menyelenggarakan proses pendidikan dalam kondisi yang baik. Nah, kira-kira begitu. Dan BKT inilah yang kemudian sama perguruan tinggi ya digunakan acuan untuk menyusun UKT dengan catatan bahwa UKT-nya tidak boleh melebihi dari BKT. Nah, kira-kira begitu. Karena pemerintah sudah menentukan istilahnya itu bahasa simpelnya itu uang kalau tiket pesawat itu harga operasional tertinggi. Nah, harga tiket tertinggi kira-kira begitu. Nggak boleh melebihi itu. Yang ini yang kemudian digunakan perguruan tinggi sebagai acuan sehingga UKT-nya maksimum sesuai dengan BKT yang sudah ditentukan, dihitung oleh pemerintah. Nah, kemudian kita bisa lihat, ya, ini adalah BKT. Nah, kira-kira begitu. Nah, BKT ini adalah biaya yang harus dikeluarkan, ya, pada suatu prodi tertentu, dan BKT ini, ya, dikurangi dengan total UKT. UKT kita peroleh dari mahasiswa. Nah, kira-kira begitu. Nah, sisanya jika UKT-nya, katakanlah misalnya BKT-nya 10. Nah, UKT-nya cuma ditetapkan 5. Nah, kira-kira begitu. Maka BOPTN itu adalah alokasi pemerintah tadi yang digunakan untuk mensubsidi. Berarti BOPT-nya 5. Nah, kira-kira begitu. Nah, problemnya, ini ada problem. Problemnya adalah anggaran BOPTN ini yang jumlahnya tidak banyak di Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Kalau jumlahnya ini sedikit, ya, maka otomatis berkorelasi dengan UKT yang harus diperoleh perguruan tinggi dari peserta didik, ya, dari mahasiswa. Kira-kira begitu. Nah, ini cerita tadi. Terkait tentang BKT yang sudah disusun oleh pemerintah tadi. Kemudian menjadi pertanyaan, oh kalau gitu sumbernya di di Permen yang terkait tentang penentuan BKT. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya bisa disebut sumber masalah, bisa juga itu bukan sumber masalah. Karena justru itu menjadi guide bagi pemerintah, kan gitu kira-kira. Guidance dari pemerintah. Kalau misalnya untuk melakukan pendidikan pada suatu program studi itu memerlukan 10, kira-kira begitu, dan kemampuan masyarakat atau katakanlah willingness to pay dari masyarakat itu misalnya cuma 3, ya berarti pemerintah harus menyiapkan di sini, kan gitu kira-kira. Sehingga keperluan untuk proses pendidikan itu menjadi terpenuhi. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau menurut saya penyesuaian dan juga perhitungan dari pemerintah melalui BKT dan seterusnya saya kira sudah bagus, ya. Tetapi bagaimana kemudian kita memahami kondisi baik itu anggaran, baik itu juga kemampuan dari masyarakat untuk membayar. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini adalah alokasi BOPTN. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya dana BOPTN itu sudah ada kenaikan terus setiap tahun.
mulai tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 gitu ya kira-kira. Tetapi jumlahnya ini kan belum besar. Kita bisa membayangkan ini jumlahnya kira-kira baru sekitar berapa triliun ya? 6 triliun ya kalau nggak salah ya. Itu, dan dana sebesar ini harus dibagi ya kepada setidaknya ada 75 perguruan tinggi negeri. Nah, kira-kira begitu. Ini yang menyebabkan cikal bakal permasalahan, kira-kira begitu. Nah, sehingga dana anggaran yang kecil ini untuk menopang pendidikan sehingga pendidikan itu memenuhi standar kualifikasi internal pemerintah, maka tidak ada jalan lain, maka UKT naik. Naik dalam tanda kutip ya, naik dalam tanda kutip. Ya, karena sebenarnya perguruan tinggi juga diminta oleh kementerian juga tadi menyeimbangkan quality dan accessibility, sehingga sebenarnya yang ditempuh dari perguruan tinggi itu sebenarnya adalah melakukan melakukan designing untuk UKT yang dalam konteks subsidi silang. Subsidi silang sehingga melibatkan partisipasi dari masyarakat yang ekonominya tinggi. Ya, konsekuensinya harus membantu pada teman-teman yang ekonominya kurang beruntung. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini perbandingan. Kalau misalnya di Dirjen Dikti tadi, anggarannya cuma 8 atau 8 triliun misalnya, untuk di-share kepada PTN, bahkan mungkin PTS juga, seluruh Indonesia, itu terlalu kecil. Coba kalau kita bandingkan dengan dana riset saja, ini dana risetnya NUS, National University of Singapore, itu jauh lebih tinggi untuk dana riset satu perguruan tinggi. Dan ini dia dana sekitar 8-6 triliun harus share ke seluruh Indonesia, sehingga menjadi sangat kecil ya dana untuk membantu operasional perguruan tinggi. Sehingga inilah sebenarnya pemerintah itu berusaha agar perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi tertentu menjadi PTNBH. Nah, harapannya apa? PTNBH inilah yang kemudian tadi berusaha untuk mandiri, mencari alternatif pembiayaan, tidak tergantung pada APBN, dan juga menyesuaikan ketergantungannya dengan pelayanan pendidikan atau UKT. Sehingga UKT ini juga didesain memiliki prinsip subsidi silang. Artinya bahwa UKT terendah 500.000, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta itu masih ada di situ. Dan kemudian juga perguruan tinggi itu diminta untuk melakukan banyak kerjasama, membentuk badan-badan usaha yang baru, sehingga badan-badan usaha ini harapannya bisa mensupport ketika dapat profit, bisa mensupport expenditure atau pengeluaran kebutuhan dari anggaran pendidikan itu. Kemudian juga bagaimana mengkoleksi dana-dana amal. Cuman di Indonesia itu karakteristik masyarakatnya mungkin berbeda dengan negara-negara lain, bahwa masyarakat Indonesia untuk melakukan amal menyumbang perguruan tinggi itu mungkin masih belum terbiasa. Berbeda dengan kalau masyarakat kita diminta menyumbang masjid, mungkin menyumbang sesuatu yang sifatnya langsung direct amal sosial, itu mungkin berbeda. Nah tapi ini adalah bentuk, saya kira, bagaimana nanti kita mengajak masyarakat juga, bagi yang memiliki kelebihan finance bisa juga menyumbang pada pendidikan tinggi. Kita lihat bahwa perguruan tinggi menjadi bagian penting juga tadi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Dan tentu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, alumni, bahkan basis, untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak kita yang kurang beruntung. Dan demikian juga perguruan tinggi juga ini diminta untuk bisa membangun infrastrukturnya juga. Nah, ini yang kadang-kadang memberatkan. Jadi full infrastruktur dan seterusnya, perguruan tinggi juga harus mampu untuk melakukan itu.
mungkin itu saya kira yang saya bisa share untuk pemantik diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya, saya kira tentang bagaimana UKT itu didevelop dan juga kemudian bagaimana anggaran pemerintah itu di-share pada berbagai keperluan pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, sudah ada yang raise hand, tapi nanti kita akan mengundang. Bapak Ibu yang mau bertanya atau bertukar pikiran boleh raise hand atau juga boleh menulis di kolom komentar. Gimana nih Mas Anik HP? Ada Mas Anik, Mel. Iya, silakan Mas Anik dan Amel. Iya. Terima kasih Mbak Tami. Ayo lanjut Mel. Oke. Maaf Prof Widodo, saya tadi itu ikut ini dalam penumpang MRT yang kecelakaan di Blok F. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah selamat, sempat panik. Oke. Menarik sekali dari Prof Widodo pemantiknya ya, itu membuka mata kita gitu ya. Cuman di masyarakat itu memang banyak sekali yang tidak terinfokan gitu ya. Tapi juga ada beberapa hal yang menurut saya perlu penjelasan juga. Kenapa di satu negara pendidikan itu bisa gratis gitu ya, sementara di negara lain tidak gitu ya. Sementara kalau mengandalkan tradisi filantropi memang nggak bisa diharapkan lah Indonesia, karena filantropinya itu meskipun the most generous country gitu ya, tapi memang sangat spesifik. Pertama charity, yang kedua basisnya memang agama. Jadi kalau nyumbang masjid, nyumbang musola, pondok itu lebih rajin orang, tapi kalau pendidikan susah sekali gitu ya. Jadi itu. Nah, di sisi lain angka 13% itu kan angka yang betul-betul menjadi tanggung jawab negara untuk mengangkatnya gitu loh. Jadi kalau tarik-menarik itu menjadi sesuatu yang kemudian pemerintah terutama menggunakan standar negara-negara lain yang tradisi filantropinya luar biasa seperti itu gitu ya. Itu kan jauh sekali kita gitu ya. Jadi benar-benar orang miskin dilarang kuliah, kira-kira begitu itu yang agak menyinggung. Jadi oke, kita udah ada yang raise hand, Mel. Silakan dulu. Nah, nanti sambil beberapa ganjalan tadi juga direspon sama Prof Widodo. Monggo Mbak Nita Lusaid yang sudah mengangkat tangan. Terima kasih Mas Anik, terima kasih Amel. Memang kalau seorang profesor yang bicara itu lain ya, kita bisa lebih memahami. Izin Prof, kalau saya mendengarkan dari apa yang tadi Prof sampaikan, ini sangat terkait dengan struktur kependudukan kita. Ya, kita tahu sekarang bahwa populasi Indonesia ini ada pada Gen Z dan milenial, dan kemudian mereka adalah kelompok-kelompok yang memang ada pada fase perguruan tinggi. Idealnya barangkali kalau kita bicara tentang struktur penduduk, maka penganggaran negara harusnya menyesuaikan dengan itu. Sayangnya kan kita ini penganggaran negaranya masih entah apa patokannya. Padahal demografi saya rasa menjadi salah satu poin, apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan. Nah, sayangnya kalau saya masih melihat orang bikin sekolah gitu ya, tidak melihat dari struktur pendidikan. Banyak bikin PAUD, padahal sekarang yang lahir tambah sedikit gitu ya. Sehingga PAUD SD banyak yang kosong, termasuk pemerintah nih ya, sementara banyak kita membutuhkan SMA atau perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau untuk kuliah aja susah, bagaimana kita bisa mengharapkan generasi emas itu ada? Oh, nggak susah kok. Nggak susah sih, tapi setiap tahun yang namanya kompetisi untuk masuk perguruan tinggi semakin tinggi. Ya. Karena kalau kita masuk swasta, hitungannya lebih besar lagi gitu. Apalagi seperti saya, anak tiga-tiganya kuliah, Prof. Ya, jadi dan UKT-nya alhamdulillah golongan 8 semua, Dok.
Prof ya. Wow. Alhamdulillah, berarti mampu. Oh iya. Ya, itu cukup menyedihkan. Nah, ada dua hal yang saya lihat di sini, Prof ya. Pertama, ketika kita mengajukan banding terkait dengan UKT. Jadi sekali lagi saya sampaikan, anak saya 3 di perguruan tinggi negeri, UKT-nya golongan 8, yang satu kebetulan di internasional, jadi agak sulit ya kita untuk mendapatkan banding. Untuk banding, ini saya rasa perlu dievaluasi lagi. Banding itu kita harus menyertakan foto ya, foto rumah, kemudian juga ada PLN, PBB dan lain sebagainya. Problem seperti saya misalnya, mungkin listriknya memang di atas 2.200 karena pada saat itu anak saya belum yatim ya. Posisi sekarang anak saya yatim, kondisinya berbeda. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah, misalnya untuk menurunkan daya listrik itu susah. Dan kadang-kadang lurah itu kan melihatnya dari rumah, ya, tidak hanya melihat dari berapa income kita. Rumahnya 4 lantai ya, Mbak Nita. Orang halamannya aja tanya sama Amel Gersang ya, Mel ya. Nah, ini menjadi kesulitan juga bagi orang seperti saya yang sebenarnya barangkali ada kalanya kita membutuhkan pertolongan, tetapi karena itu tadi wilayah rumah barangkali begitu ya, kemudian kesulitan mendapatkan surat keterangan tidak mampu, kan itu harus terlampirkan ya, Prof, ketika kita mengajukan banding. Di sisi lain, Prof, banyak terjadi, ini mudah-mudahan saya tidak salah, tidak banyak lah mungkin. Beberapa kasus terjadi adalah orang-orang atau orang tua yang sebenarnya punya kemampuan, tetapi memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan keringanan, dan itu kemudian menggugurkan orang yang sebenarnya membutuhkan. Nah, ini saya rasa harus ada, kan kalau sekarang nggak semua divisit seperti dulu ya, Prof, karena semuanya kan digital. Nah, ini mungkin harus difikirkan kembali supaya kita semua dapat keadilan. Itu dari sisi mendapatkan keringanan. Yang berikutnya, kami memahami bahwa UKT itu lebih kepada kebutuhan anak-anak kami. Karena kalau untuk investasi, untuk pengembangan university, mungkin dibutuhkan dana yang besar. Dan ini PR besar dari perguruan tinggi saya pikir ya, untuk CSR, networking, meningkatkan kualitas, supaya mungkin entah ya, apakah investor juga bisa kemudian berkontribusi untuk mengembangkan perguruan tinggi. Itu mungkin yang menurut saya menjadi PR besar dari masing-masing perguruan tinggi. Karena kalau kita melihat, kualitas dosen semakin tinggi juga, tetapi kadang-kadang dosen juga maaf Prof, lebih melihat kepada risetnya mereka, ya, sehingga pembinaan kepada mahasiswa banyak yang perlu dipertanyakan lagi. Nah, hal-hal ini saya rasa yang menjadi PR besar dan bagaimana bisa mengadvokasi negara supaya penganggaran pendidikan itu melihat kepada struktur penduduk. Sehingga presentasi angka untuk pendidikan tidak seperti sekarang. Malu ya di bawah 20%. Jadi itu saya rasa yang harus jadi PR kita semua, termasuk Satu Pena, bagaimana kita bisa mengadvokasi pemerintah untuk menaikkan presentasi anggaran APBN untuk pendidikan. Terima kasih. Terima kasih, Kanisa. Oke. Boleh langsung ke Prof Widodo barangkali ya. Tadi banyak. Terima kasih. Ini luar biasa. Jadi saya sangat sepakat tadi bahwa memang idealnya anggaran belanja negara itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan termasuk juga alokasi anggaran pendidikan itu harus sesuai juga dengan struktur kependudukan tadi. Itu yang dipotret sama Bu Nita itu sangat tepat.
Sekarang ini ya kalau saya melihat ya postur kependudukan kita memang ada di peak sekitar mungkin 2050. Tapi setelah itu kita akan turun penduduknya. Ini mencerminkan bahwa sebenarnya tingkat kelahiran itu juga berkurang, sehingga ya PAUD. Yang kita perlu cermati juga nanti bahwa anggaran untuk PAUD mau ditingkatkan misalnya. Nah ini kan mungkin harus dilihat lagi sama pemerintah. Justru betul sekali bahwa sekarang ini adalah eranya sehingga pendidikan tersier ini yang harus didukung. Sebab kalau pendidikan tinggi ini tidak memiliki support yang baik, yang seperti Pak Ani tadi sampaikan, ya bagaimana kita bisa meningkatkan critical mass penduduk kita yang mengenyam pendidikan tinggi dari 12% ya setidaknya mendekati 40% kan gitu, kan jauh banget ya 12% 40%. Nah karena apa? Karena kalau masyarakat kita ya pendidikannya tidak tinggi, ya itu tadi konsekuensinya adalah inovasi kita akan kurang. Akibatnya apa? Sumber daya alam kita ya dikelola oleh orang lain. Kita punya nikel, punya banyak tambang, tapi kita nggak mengelola kan gitu kira-kira. Bonus demografi tidak sukses ya, Prof? Tidak sukses. Sehingga bonus demografi ini bisa menjadi hal yang positif dan juga bisa menakutkan. Negatif. Betul. Ya betul. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar di pendidikan, kesehatan, maka akan jadi ya mungkin kurang bagus ya untuk peningkatan kemandirian bangsa kita. Kalau toh misalnya ya ketersediaan lapangan kerja kita kurang, tetapi kalau SDM kita bagus, dia bisa spreading kemana aja, dengan kreativitinya bisa membentuk usaha-usaha baru yang itu menguntungkan sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Sehingga pendidikan ini bagus. Kemudian begini, ada hal yang menarik tadi. Memang harus ada way out-nya. Ketika anggaran tidak memungkinkan kan gitu kira-kira. Anggaran ya idealnya memang itu political will. Ada pertanyaan dari Pak Ani adalah kenapa ada negara-negara yang bisa sampai hampir nol biaya pendidikannya. Ya, kira-kira begitu. Ya karena political will dari pemerintah. Pemerintah mau memprioritaskan apa di negaranya itu. Kira-kira begitu. Sehingga dia spend uang juga banyak untuk pendidikannya. Sehingga pendidikannya menjadi sangat murah bagi penduduknya. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, ya kan kita kan mikirnya harus dari multi dimensi. Paling ideal memang anggaran pendidikan bagus, cukup, sehingga pendidikan murah, reachable bagi seluruh masyarakat. Tetapi kalau itu tidak, maka alternatifnya adalah bagaimana perguruan tinggi ini ditantang sebenarnya. Nah, challenge dari perguruan tinggi untuk menyiapkan pendidikan murah diantaranya adalah pendidikan jarak jauh, ya, pendidikan online, dan ini sudah mulai muncul, ya, di beberapa negara-negara maju pun, ya, dengan pendidikan online, maka cost-nya menjadi murah. Ya, bagi masyarakat juga murah. Artinya begini, kalau pendidikan itu offline, masyarakat yang dari desa, dari kota yang lain, itu kan harus datang ke kampus. Ketika datang ke kampus, dia harus kos, dia harus bayar makan, ada transportasi, itu memang kan jadi bebannya berat bagi keluarga. Ya, tetapi kalau pendidikan itu bisa dibikin online, ya, kemudian kan penduduk ini kan masyarakat tidak perlu harus menyewa rumah, harus ngekos, sehingga kosnya menjadi lebih turun. Dan ini saya kira salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh perguruan tinggi dan juga pemerintah.
Ketika pemerintah tidak mampu misalnya, atau tidak mampu atau tidak ada willingness untuk memberikan dana pendidikan yang besar, maka strategi ini juga harus ditempuh pemerintah, yaitu dengan cara misalnya adalah mempermudah pendidikan jarak jauh, dan tentu infrastruktur pendidikan online juga harus dibikin sama pemerintah, kan gitu kira-kira. Ya, akses internetnya harus lebih mudah. Ya, itu kalau spend uang di pendidikan kan mungkin hanya ke pendidikan, tapi kalau pemerintah kemudian spend uang untuk infrastruktur komunikasi, yang muncul kan tidak hanya pendidikan akan jalan, mungkin ekonomi jalan, pengetahuan masyarakat sosial jalan, network jalan, mungkin akan efek dominonya akan jadi lebih banyak. Nah, ini saya kira konsep-konsep seperti itu yang mungkin harus dilakukan. Nah, kemudian pertanyaan Bu Nita tadi terkait tentang UKT, mestinya bisa, kira-kira begitu. Ketika ada perubahan di keluarga, perubahan kondisi keuangan, itu perguruan tinggi mestinya berkewajiban itu untuk menyesuaikan UKT dari masing-masing mahasiswanya sesuai dengan keperluan. Ya mungkin perlu approaching lagi Bu Nita, dan saya yakin perguruan tinggi pasti akan memahami. Cuman kadang-kadang kan begini, kadang-kadang ada mahasiswa itu ya misalnya minta keringanan, tapi begitu dapat keringanan uangnya sebenarnya dikasih sama orang tua, tapi dipakai untuk belanja yang lain. Nah, ini juga ada kadang-kadang, tapi itu kan hanya case-case saya kira. Ya mungkin bagi perguruan tinggi awareness ke situ kan ada, sehingga saya kira intinya saya yakin sekali dimanapun juga perguruan tinggi negeri di Indonesia pasti ada empati lah, simpati juga kepada seluruh mahasiswa dan juga masyarakat di sekitar. Saya kira itu mungkin diskusi kita pertama. Prof, soal UKT kemarin kan saya mendengar yang lain itu pada naik, UNER nggak naik itu. Itu kenapa bisa begitu? Ya, jadi begini Pak, ada perguruan tinggi itu sebelumnya sudah menaikkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi Bapak bisa compare UKT-nya yang ada sekarang dengan BKT. Mungkin dia sudah nggak terlalu jauh dengan BKT yang dikeluarkan oleh kementerian, sehingga dianggap tidak perlu naik. Ya, kira-kira begitu. Tetapi yang naik itu golongan 5 ke atas ya, Prof? Ya, betul. Jadi yang naik itu rata-rata UKT-nya yang ada itu terlalu jauh dengan BKT yang ditentukan pemerintah, sehingga merasa untuk disesuaikan, sebenarnya begitu. Oke. Amel, ada yang lain? Saya punya informasi sedikit untuk nambahin Prof Widodo tadi. Saya dengan informasi bahwa sekarang ini jumlah mahasiswa terbesar itu justru adalah mahasiswa UT, Universitas Terbuka, yang mengembangkan pendidikan jarak jauh online, yang bahkan sebelum pandemi itu kan sudah mulai Universitas Terbuka, dan sekarang ini menemukan momentumnya bahwa memang pendidikan itu menjadi pendidikan murah karena sifatnya online dan lain sebagainya. Kenapa juga kampus-kampus lain nggak mengembangkan itu, kita nggak tahu. Cuman kan kalau ditanya orang kenapa nggak tertarik ke Universitas Terbuka, karena kan levelnya, gengsinya itu tidak setinggi ketika kuliah beneran. Jadi orang tetap masih mengejar kuliah non-UT gitu ya, Prof ya. Oh, Mas Anik, boleh saya nambahin sedikit nggak? Oke, silakan Mbak Nita. Prof Widodo, ada kesan bahwa sekarang itu masuk perguruan tinggi negeri yang populer gampang. Yang penting punya uang. Apalagi dengan adanya program IUP ya, di mana di situ memang mahal. Tapi kalau kita punya duit, nggak apa-apa TOEFL-nya pas-pasan, bisa masuk. Betulkah demikian? Dan ini banyak terjadi ya. Tidak perlu menyebutkan perguruan tingginya, tapi yang pasti institut-institut yang populer dengan program-program IUP-nya dan kemudian dengan program-program mandirinya, ini juga membuat bahwa yang bisa sekolah di tempat-tempat tersebut ya yang orang tuanya kantongnya tebal.
negeri itu, Mbak Betulkah? Juga. Ya, pada perguruan tinggi negeri sekarang itu kan ada yang namanya PTNBH, ada yang PLU, ada yang Satker, kira-kira begitu. Dan untuk PTNBH memang dari pemerintah itu diberi alokasi sekitar 50% peserta didik baru atau masa baru itu bisa direkrut secara mandiri, tidak melalui ujian nasional yang bersama-sama, kira-kira begitu. Yang ujian nasional 50%, yang mandiri itu 50%. Nah, sebenarnya yang mandiri dan ujian nasional ini sama, UKT dan seterusnya itu sama, tidak ada perbedaan dari jenis strata dari UKT itu. Tetapi perbedaannya diantaranya adalah ada IP atau uang sumbangan pembangunan. Ya, di beberapa perguruan tinggi mungkin namanya berbeda. Intinya adalah uang sumbangan pembangunan, kira-kira begitu. Nah, apakah dengan yang mandiri itu kemudian asal punya uang? Nah, ini pertanyaannya ini. Mungkin juga tidak, kira-kira begitu. Karena pada perguruan tinggi yang mungkin besar ya, seleksinya juga sangat ketat, ya bahkan pada program studi tertentu itu kurang dari 2% dari pendaftar yang diterima. Artinya memang harus ada kompetisi yang cukup tinggi, tidak hanya sekedar karena uang. Dan bahkan sebenarnya pemerintah juga itu menyampaikan bahwa faktor background ekonomi itu tidak menjadi faktor penentu kelulusan diterima di perguruan tinggi. Nah, kira-kira begitu. Sehingga ketika kita merekrut mahasiswa baru, itu kita tidak melihat faktor ekonomi. Kira-kira begitu. Sehingga ketika dia memenuhi passing grade diterima, ya kita harus menerima. Kira-kira begitu. Dan bahkan kalau di tempat kita itu yang mandiri juga ada yang menerima beasiswa juga, ya ada yang memang kita harus beri keringan-keringan khusus, kira-kira begitu. Cuma tadi artinya yang IP ini salah satu alternatif sebenarnya pendanaan yang karena pemerintah tidak mampu memberikan pendanaan secara keseluruhan, sehingga perguruan tinggi istilahnya diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan dana masyarakat tadi, sehingga pendidikan tinggi di perguruan tinggi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Iya, Prof, menyambung yang soal tadi pertanyaannya Mas Anik bahwa terkait universitas terbuka begitu ya, yang memberikan alternatif pendidikan dengan cara online. Ini juga ada sambungan pertanyaannya nih, Prof. Sebentar saya cek. Dari Gofrinaldo, mungkin dari segi biaya pendidikan melalui online bisa sangat diperhitungkan, tapi apakah dari segi keefektifannya tercapai, tujuan pembelajarannya dapat dijamin, Prof? Itu juga jadi pertanyaan tersendiri tuh Prof mengenai efektivitasnya serta tujuan dari pembelajaran itu. Ya, tadi betul bahwa memang kayaknya UT yang memiliki banyak sekali mahasiswa ya karena mungkin fleksibilitas yang diberikan sehingga orang lebih mudah untuk mencoba untuk mengikuti pembelajaran dari UT. Dan sekarang ini banyak sekali perguruan tinggi top dunia, baik itu di Australia, Inggris, Amerika, itu membuka kelas online. Nah, kira-kira begitu, kelas online. Sehingga di kelas online ini ya tadi, nggak harus datang ke Inggris atau ke Australia yang mana biaya hidupnya kan tinggi. Tetapi mendapatkan quality pendidikan, itu kira-kira nggak jauh berbeda dengan ketika dia harus datang ke perguruan tinggi itu. Nah, apakah pendidikan online itu efektif? Nah, ini pertanyaannya. Sangat tergantung sebenarnya.
pada beberapa program studi yang memang memungkinkan, itu sama-sama efektifnya antara orang datang dengan orang pendidikan dengan jarak jauh. Karena mungkin berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan pendidikan jarak jauh itu kan dari modul, buku dikirim, mendengarkan dari radio, kan gitu kira-kira. Tapi model sekarang seperti kita ini, kita bisa ketemu langsung, tatap muka langsung dalam tanda kutip lewat virtual ya, sehingga bisa diskusi. Sehingga ketika siswa tidak bisa memahami materi tertentu, dosen bisa langsung menjelaskan pada saat itu. Nah, ini kira-kira. Sehingga pada program studi tertentu itu sama efektifnya. Tetapi program studi yang membutuhkan skill khusus, keterampilan khusus memang akan sulit. Nah, sehingga idealnya juga adalah pendidikan jarak jauh pada program studi tertentu saja, atau dalam konteks hybrid. Nah, pendidikan hybrid ini yang kita coba kembangkan juga sebenarnya. Jadi ketika theoretical dengan mahasiswa kita lakukan secara online, ya, sehingga mahasiswa itu ada di rumah mereka masing-masing secara teori, diskusi secara online. Tetapi ketika dia harus melakukan aktiviti misalnya praktikal di laboratorium atau praktikal di studio dan setelah dia datang ke kampus. Nah, datangnya kan tidak sepanjang waktu, ya tidak sepanjang 1 tahun, tapi mungkin bisa datang 1 bulan dalam waktu satu semester sehingga dia mengurangi cost. Nah, atau bahkan mungkin tidak 1 bulan, misalnya 1 minggu, 2 minggu. Yang penting bahwa skill ya yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi khusus itu bisa tercapai. Nah, ini model-model hybrid itu juga menjadi pertimbangan saya kira, sehingga outreaching, mengambil sebanyak mungkin peserta didik dalam konteks untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pada masyarakat yang lebih banyak itu juga menjadi bagian penting saya kira. Tetapi itu tadi kuncinya, saya kira diantaranya adalah infrastruktur untuk komunikasi virtual. Mungkin di kota-kota besar nggak terlalu bermasalah, saya kira. Tapi cuman kalau di agak daerah-daerah remote, infrastruktur internet kita kan belum begitu memadai. Ini salah satu tantangan juga, saya kira. Ya. Oke. Prof, saya ingin masuk ke pembahasan berikutnya, Prof. Tadi udah sempat disinggung dikit, ada Satker, ada BLU, ada PTNBH. Sepertinya desain itu secara general itu membuat pemerintah pelan-pelan melepaskan tanggung jawab pendidikan itu menjadi tanggung jawab yang diprivatisasi, diswastanisasi gitu loh kira-kira. Kalau udah PTNBH itu kan berarti pemerintah itu kontribusinya lebih kecil kepada lembaga pendidikan itu kan. Artinya lama-lama ya orang kalau kemudian ekstrimnya bilang ini kapitalisasi betul pendidikan kita ini gitu ya, padahal ini tanggung jawab negara. Itu desain seperti itu sebenarnya dalam konteks tanggung jawab negara itu benar nggak sih, Prof, gitu ya? Ya, jadi sebenarnya dari segi konsep Pak ya, kita ngomong konsep dan ideal ya. Ya. Jadi dari segi konsep dan ideal itu sangat bagus sebenarnya. Dengan catatan itu tadi, dengan catatan bahwa sebenarnya negara juga hadir untuk memberikan supporting yang cukup. Nah, kira-kira begitu. Karena dengan konsep PTNBH itu sebenarnya diberi autonomi agar perguruan tinggi ini bisa melakukan autonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan aktivitas pembelajaran, ya, kemudian membuat program-program studi yang lebih efisien, kemudian bagaimana mengembangkan organisasi dan konektivitas yang lebih baik, yang lebih fleksibel. Sebab kalau tidak PTNBH, itu kan semua regulasinya mengikuti regulasi negara, regulasi kementerian, dan itu sangat rigid. Sehingga akselerasi dari proses bisnis itu menjadi sangat kaku, harus ikut regulasi negara. Nah, kira-kira begitu.
Nah, dengan PTNBH flexibility itu dimiliki sebenarnya, sehingga engagement pada industri mengembangkan usaha itu menjadi lebih fleksibel, sangat bagus sebenarnya. Cuman dengan catatan itu tadi, bahwa itu bukan berarti kemudian PTNBH dilepas dari pemerintah, bukan berarti pemerintah kemudian tidak memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh PTNBH, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya dengan konsep BKT yang ada di kementerian itu sangat bagus, Pak. Artinya kan pemerintah sudah menyusun BKT tadi ya, uang operasional yang diperlukan. Nah, standar biaya itu menjadi bagian penting. Nah, ini tinggal di-compare dengan kemampuan dari masyarakat. Nah, atau willingness to pay dari masyarakat. Katakanlah tadi bahwa BKT-nya misalnya 10, nah willingness-nya to pay dari masyarakat cuma 3, maka pemerintah harus meng-cover 7-nya itu. Kan gitu kira-kira. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sangat bagus sebenarnya. PTNBH, konsep PTNBH sangat bagus. Sehingga dugaan saya, kalau ini di-maintain dengan baik, dalam waktu mungkin 20-30 tahun pas Indonesia Emas itu, akan banyak sekali perguruan tinggi negeri kita yang rankingnya mungkin sudah bisa masuk di bawah 150 besar dunia. Ya, dengan catatan bahwa ini harus dibuat konsisten, ya, penanganannya konsisten, tidak maju mundur, kemudian pemerintah juga tetap harus hadir, kira-kira begitu. Karena di PTNBH juga sebenarnya diwajibkan untuk kita meng-create dana abadi. Dan ini sekarang sudah mulai banyak ya perguruan tinggi PTNBH yang memiliki dana abadi yang relatif baik. Ya, beberapa itu sudah ada sampai 300 miliar. Kalau ini di-maintain terus mungkin 20-30 tahun, mungkin dana abadinya sudah sangat bagus untuk mensupport aktiviti dari perguruan tinggi itu. Ya, kira-kira begitu, Pak. Maaf ya, Prof ya. Saya kok cenderung tidak melihat perdebatan soal PTNBH itu perdebatan pada substansi seperti itu. Misalnya capaian 150 universitas besar. Diskursusnya itu pada kemampuan mereka menghasilkan uang. Jadi murni diskursus tentang PTNBH itu adalah kemampuan universitas itu untuk mengembangkan bisnis sehingga mereka independen dan lain sebagainya. Nggak tahu ya apakah ruang diskusi saya cukup sangat terbatas gitu. Nggak ada yang kemudian karena dia kungkungan PTN, maka menjadi PTNBH akan memicu kampus itu untuk berinovasi menjadi seperti Harvard misalnya. Kok nggak ada diskursus itu gitu. Ya, justru sebenarnya harapannya seperti itu, Pak. Harapannya seperti itu. Cuman mungkin yang muncul itu karena itu tadi. Jadi kebutuhan yang diperlukan oleh perguruan tinggi mengelola dari pendidikan itu mayoritas sekarang ya kondisi existing sekarang, ya itu mungkin sekitar 50% dari expenditure itu masih digantungkan dari UKT-nya mahasiswa. Ya, kira-kira begitu atau dana partisipasi dari mahasiswa. Nah, kira-kira begitu. Kalau misalnya ini nanti lambat laun semakin lama semakin dikurangi persentasenya. Misalnya katakanlah sekarang posisinya sekitar 50-60%. dananya dari partisipasi mahasiswa. Tapi kalau ini ada pengurangan setiap tahun, ya maka semakin lama partisipasi masyarakat kan semakin kecil. Nah, kira-kira begitu. Sehingga perguruan tinggi ini seiring dengan meningkatkan kualitas, maka dia akan semakin mengurangi ketergantungannya pada UKT itu. Kira-kira begitu, karena dana abadinya semakin baik, kerjasamanya semakin baik, dia punya badan usaha yang semakin baik, kira-kira begitu. Masalahnya sekarang ini kan begini, Pak. PTNBH itu pada beberapa perguruan tinggi itu kan baru, Pak. Ya, misalnya, katakanlah Universitas Brawijaya, itu baru setahun.
Sekarang baru masuk tahun kedua. Nah, bagaimana dalam waktu 2 tahun kita harus bisa semua, kan gitu kira-kira. Nah, ini kan by proses. Usaha pun kan juga nggak mungkin dalam usaha itu 1-2 tahun untungnya gede, kan gitu Pak kira-kira. Mengumpulkan dana abadi 1-2 tahun langsung besar, itu kan mimpi. Kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang proses seperti ini yang kadang-kadang tidak ya masyarakat kita kan pengennya instan cepet gitu kan. Nah, by proses ini yang saya kira kalau kita konsisten, nah saya kok yakin ya 20-30 lah, jangan terlalu pendek 5 tahun lah untuk membuat perguruan tinggi ini jadi benar-benar mandiri ya. Ya perguruan tinggi lain ya seperti ya kita tahu ya Harvard, Oxford, Cambridge itu kan umurnya sudah ratusan tahun Pak, udah ratusan tahun bahkan mungkin sudah ribuan, dan beda kondisi masyarakatnya mereka filantropi untuk perguruan tinggi itu sangat tinggi, sangat besar. Nah bagi kita kan kayaknya sangat sulit bagi kita untuk memperoleh filantropi ya dari masyarakat ke perguruan tinggi. Tadi saya sebutkan Mbak, beda kalau misalnya perguruan tingginya itu yang basisnya keagamaan. Misalnya kalau mohon maaf ya Universitas Muhammadiyah, mungkin Universitas Islam itu mungkin lebih mudah mendapatkan charity atau mungkin filantropi dari masyarakat karena melihat bahwa ini ada pendidikan agama. Tapi perguruan tinggi sosial itu masyarakat kita belum ini untuk menaruh uangnya ini tak kasih ini untuk dana amal. Nah, itu mungkin belum banyak. Tapi kita mau ke situ Pak. Dan perguruan tinggi yang lain teman-teman saya kira sudah banyak ya. Sebagai contoh kalau nggak salah itu IPB itu sudah di atas 300 miliar dana abadinya. Ya, dan saya kira UI juga sudah di atas 300. Teman-teman mungkin sudah sekitar itu yang sudah PTN lama. Nah, yang baru-baru kita ya masih sedikit. Kita di Universitas Brawijaya itu kira-kira baru sekitar 25 miliar dana abadinya. Kan kita baru ya. Harapannya seiring penambahan waktu ya kita mengajak para alumni kita juga yang untuk berkontribusi. Kira-kira begitu, Pak. Kalau boleh tahu, Prof, dari UKT itu ada maksimal harus berkontribusi berapa persen kepada keseluruhan kebutuhan kampus itu? Ya, sebenarnya tidak ada acuan ya, tetapi sekarang yang PTNBH ya, yang PTNBH approximately sekitar 50-60% ya ringnya itu. Tetapi pada perguruan tinggi yang bagus-bagus, yang sudah lama PTNBH mungkin seperti IPB dan seterusnya mungkin kurang dari 50, mungkin sekitar 30-40% dugaan saya. Tetapi yang baru-baru mungkin kan kita masih hijrah, kita masih proses ke situ sehingga kita masih perlu effort lah. Kemarin kalau nggak salah Pak Prof Nasi ya, Prof Nasi itu sebagai ketua forum rektor PTNBH itu menyampaikan di koran sekitar rata-rata itu menyumbang 50% dari expenditure kebutuhan dari perguruan tinggi. Dan memang secara jangka panjang skemanya menurunkan UKT. Jadi semakin panjang, semakin lama semakin turun gitu. Betul. Targetnya itu sampai 30% itu. Oke. Sampai 30%. Sehingga kalau sudah 30% mungkin relatif artinya university itu menjadi semakin tidak tergantung ya kepada UKT, tetapi tergantung dari finance yang lain termasuk usahanya, termasuk dana abadinya dan seterusnya. Iya, karena yang ditangkap publik termasuk saya justru ketika dikondisikan PTNBH, UKT udah pasti naik karena dana dari pemerintah berkurang gitu loh. Oke, Amel. Iya, Mas Anik, saya kembali ke kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang sudah antre sebetulnya dari tadi. Sebetulnya beberapa sudah dijawab, tapi barangkali bisa kembali diperjelas oleh Prof Widodo. Saya langsung bacakan 2 ya. Yang terakhir ada Ihsan. Bagaimana dengan fenomena kelas-kelas jauh atau bahkan online atau hybrid yang seringkali jadi anekdot istilah S3 atau Saban Sabtu setor, lalu hanya beberapa bulan sudah jadi sarjana. Makasih pencerahannya. Sebenarnya tadi juga sudah kita bahas, tapi mungkin bisa
dijelaskan lagi oleh Prof. Dan yang pertanyaan selanjutnya adalah dari Ade Ayu Lestari, bagaimana perguruan tinggi mendukung akses pendidikan yang inklusif dan merata melalui kebijakan UKT? Demikian Prof. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah atau Dikti itu membuat regulasi memang bahwa tidak boleh perguruan tinggi itu mengadakan pendidikan jarak jauh tanpa izin. Nah, kira-kira harus ada izin. Nah, ketika ada izin, ya tentu ini diakses oleh kementerian, sehingga kira-kira pendidikannya ini nanti kan berjalan dengan baik apa tidak. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya cuman formality, ya ini kan berarti apa namanya? Ya kurang tepat, saya kira tidak seharusnya begitu. Nah, pendidikan jarak jauh itu hanya metode saja, metode pembelajaran. Dia harus datang di ruang kelas atau datang di virtual seperti ini, ya kira-kira begitu. Nah, sehingga pemerintah juga membuat regulasi itu. Makanya nggak semua perguruan tinggi memiliki. Perguruan tinggi besar pun tidak semua memiliki PJJ atau pendidikan jarak jauh, karena harus izin. Nah, termasuk di tempat kita di Universitas Brawijaya, kita juga tidak memiliki, sampai sekarang belum ada program studi jarak jauh. Kita baru akan melakukan sehingga harapan kita bisa dinikmati lah oleh masyarakat Indonesia lebih banyak lagi. Kira-kira begitu. Nah, tadi pertanyaan yang kedua terkait tentang bagaimana perguruan tinggi mendukung akses pendidikan yang inklusif ya. Oke, inklusif ini kan bisa diartikan pada semua masyarakat. Jadi inklusif semua masyarakat, baik yang memiliki kebutuhan khusus atau yang ekonominya mungkin kurang, kira-kira begitu ya. Nah, ini kewajiban kita. Sehingga kewajiban kita di perguruan tinggi, termasuk kita di Universitas Brawijaya itu juga ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, ya. Itu ada rekrutmen khusus, penerimaan mahasiswa baru khusus. Demikian juga ya yang ekonomi tadi, ya kita harus bisa menerima dari semua golongan ekonomi. Kita tidak hanya yang kaya saja yang terima. Nah, justru sebenarnya kita tidak melihat itu waktu rekrutmen itu, kita tidak melihat background ekonomi dari masyarakat yang mendaftar. Ya, kita tidak lihat itu. Sehingga kita hanya melihat betul-betul melihat capacity, ya nilainya, ya, kemudian prestasi-prestasi yang dimiliki, kira-kira begitu. Itu agak normatif itu, Prof. Karena banyak juga netizen yang cerita bahwa ketika mereka ngisi kecil kemampuannya maka nggak diterima, kalau yang gede diterima potensinya besar. Enggak juga itu. Saya yakin enggak, Pak. Itu mungkin ya karena yang ngisi kecil kapasitinya kurang kan kira-kira begitu, nilainya dan seterusnya. Itu bisa dicek itu, Pak. Tapi saya nggak tahu ya. Artinya kalau di tempat kita ya, Tapi sebenarnya begini, kita itu beberapa kali lah mendapatkan coaching, briefing itu dari kementerian, bahkan juga dari KPK, bahwa background ekonomi itu tidak digunakan untuk proses seleksi lah, kira-kira begitu, karena bisa menyebabkan ya ada mungkin hal-hal yang kurang diinginkan. Itu tadi disparitasnya menyebabkan disparity yang bisa masuk perguruan tinggi. Harusnya kan inklusif tadi, nggak melihat background atau status sosial, ya kira-kira begitu. Ya kira-kira begitu. Jadi sebenarnya sih nggak juga. Kadang-kadang bisa jadi karena ini Pak netizen itu kadang-kadang ya begitu. Nah itu perlu diklarifikasi lebih lanjut saya kira. Dan sebenarnya begini, di perguruan tinggi itu pada waktu seleksi, sekarang itu ada peraturan menteri sejak tahun lalu, itu ada namanya banding, Pak. Banding. Jadi misalnya kalau tahu teman saya ngisi 100 juta diterima, saya cuma ngisi 1 juta nggak terima, itu bisa komplain. Kalau memang betul karena itu pasti
pasti bisa menang kalau dalam komplain. Nah, kira-kira begitu. Kalau memang betul ya. Tapi kadang-kadang ya apa namanya netizen ya, kira-kira ada yang benar, ada yang mungkin kurang tepat kan, kira-kira begitu. Ya, ada juga tadi pernyataan sebetulnya bahwa penjelasan Prof ini komprehensif, artinya mengenai BKT juga asal mula dari UKT itu sendiri. Nah, jangan-jangan problemnya adalah pemerintah yang kurang public relation-nya nih, Prof nih. Jadi infonya sampai ke masyarakatnya kurang tepat begitu. Ya, gitulah kadang-kadang. Kalau saya mencermati, memang kita itu masuk pada sebuah kondisi masyarakat itu mendapatkan informasi yang sifatnya fragmented, partial, dan itu wajar, sangat wajar sekali. Karena setiap hari kita begitu bangun tidur itu kan dapat WA dari sosial media, WA, Twitter, Instagram, macam-macam. Yang mana informasi yang ada di situ kan nggak utuh. Pertama nggak utuh, yang kedua ya ada kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya kan menghasut, sifatnya bikin hoax dan seterusnya, sehingga kadang-kadang kesulitan bagi masyarakat kita untuk memahami ini yang hoax mana, yang betul yang mana. Ya kita ada di posisi itu yang disebut dengan post truth, kira-kira begitu. Itu PR kita semua, makanya teman-teman yang di sini ya yang punya apa namanya kepedulian, ya kita harus saling membantu sebenarnya, menguatkan satu dengan yang lain, ya menyampaikan sebuah hal-hal yang sifatnya positif untuk membangun kebersamaan. Kalau kita nggak saling gotong royong, berat bagi negeri kita, berat juga bagi pemerintah. Coba kita lihatlah, apapun yang dilakukan pemerintah itu kan pasti negatif. Ya, tapi pemerintah kita lucu, Prof. Coba bayangin, ini kenaikan UKT dibatalkan gara-gara Nadiem ketemu Jokowi, kan gitu. Kalau argumennya firm, mestinya kan bertahan di situ. Ya. Kenapa menjadi politis gitu loh? Ya, begitu Pak, kira-kira Pak. Fenomena-fenomena itunya yang menggiring begitu ya. Oke, ada Pak John yang tadi raise hand, silakan Pak John. Ya, terima kasih Amel dan Hanif. Saya termasuk tercerahkan ya oleh penjelasan Profesor nih tentang UKT, dan penjelasannya menarik dari soal hutan pendidikan tinggi, menjelaskan bahwa persentage penduduk yang sudah perguruan tinggi masih sedikit, 13%, kemudian masuk ke anggarannya dan berakhir di UKT, BKT, dan seterusnya ya, itu muncul. Sesungguhnya kalau saya baca pengumuman dari webinar ini, yang akan dibahas adalah UKT-nya itu ya, tapi dengan penjelasan tadi semuanya menjadi jelas ya, bahwa itu nggak ada problem ya. Apa yang dirame di luar itu bahwa UKT naik dan lain-lain, saya tidak menangkap ada kekhawatiran itu dari Profesor ya. Justru semuanya makin jelas. Saya kira tadi seperti saya tulis yang dibacakan oleh Amel, pemerintah sendiri kurang menjelaskan dengan detail persoalan ini, sehingga banyak salah paham oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat bawah, apalagi ada tambahan, banyak mahasiswa mengundurkan diri gara-gara UKT naik gitu ya. Saya nggak tahu apa itu betul apa enggak gitu. Tetapi dari sisi lain, saya lihat memang ada perguruan tinggi yang memang agak lalai ya menyesuaikan UKT-nya. Misalnya sudah beberapa tahun ya, sampai ada satu universitas saya dengar sampai 12 tahun ya. UKT-nya itu tidak diupdate ya. Sehingga kalau misalnya ada ketentuan bahwa BKT itu diterapkan, UKT ini harus naiknya banyak gitu, karena udah tergerus gitu. Inflasi dan lain-lain ya, drastis. Nah itu yang mengagetkan. Apakah ini nggak ada kontribusi dari perguruan tinggi juga, Prof, terhadap ketakutan masyarakat ya, terhadap UKT yang katanya istilahnya naik gitu.
Lalu soal yang tadi disampaikan oleh Anik bahwa eh, Menteri Nadiem sampai ketemu Jokowi dan membatalkan kebijakan ini. Justru kalau saya baca gitu ya dengan lebih seksama nggak ada itu ya pembatalan gitu. Pembatalan kebijakan ini bahkan sudah berlangsung lama kan ini. Tadi kayak Profesor cerita di IPB dan IPB setahu saya IPB juga begitu ya. UKT-nya itu udah baik sehingga tidak terjadi gejolak gitu kenaikan. Mahasiswanya juga adem-adem aja gitu nerimanya gitu ya. Nah, barangkali memang ya itu tadi penjelasan yang kurang. Kemudian ya tadi seperti Profesor bilang netizen itu yang lihatnya jelek aja gitu ya terhadap semua kebijakan. Saya percaya kebijakan semacam ini pasti dipikirkan dengan masak-masak gitu ya oleh pemerintah. Banyak sekali yang terlibat ya. Nggak mungkin ini sebuah spekulasi, udah deh, ini UKT aja kita naikin atau apa gitu kan ya. Pasti tidak begitu. Saya yakin sekali tidak begitu. Nah, sehingga pemahaman masyarakat itu terhadap ini jadi negatif. Pemerintah dalam hal ini saya membatasi masalah ini aja ya. Disalah-salahkan, banyak disalah-salahkan seperti suara di surat kabar di media sosial gitu. Kira-kira kayak gitu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Bang John. Tapi perlu dicatat bahwa sebelum rame-rame UKT ini ada rame pinjol dan itu banyak mahasiswa ITB itu yang kejerat pinjol gara-gara buat bayar kuliah. Oke, iya, saya ini sedikit ya. Saya kira kita harus mengkotak-kotakan masalah ya. Kalau semua masalah kita masukin dalam keranjang itu ya, telurnya pecah semua nanti. Itu ikut bikin rame masalahnya. Ada pinjol itu memang, ya itu masalah lain ya. Kemudian ada RT, RW yang nggak mau keluarin surat miskin, itu masalah lain. Itu kasus namanya kan. Gitu. Kalau semua kita kotak-kotakin kita masukin dalam satu keranjang semua masalah, nggak selesai persoalan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, kita memahami bahwa struktur ekonomi masyarakat itu kan variasinya tinggi, diverse lah ya masyarakat kita. Memang ada yang pendapatannya mungkin kurang dari UMR, ada yang UMR, ada yang lebih 2 kalinya UMR. Bahkan ada loh masyarakat kita itu yang pendapatannya di atas 100 juta per bulan. Kalau orang tuanya itu pendapatannya 100 juta per bulan, kira-kira bayar UKT 20 juta satu semester. Berat nggak kira-kira Bapak Ibu? Kan nggak berat dugaan saya. Kalau 100 juta banyak loh Pak. Nah kalau UKT itu nggak, artinya kalau terlalu murah juga, maka sebenarnya kasihan masyarakat kita yang atas ini. Sehingga partisipasi pendidikannya kan jadi kurang. Kalau misalnya diminta cari itu ya belum tentu ngasih kan gitu kira-kira. Tapi kalau dalam bentuk UKT pasti mau bayar. Nah ini juga kira-kira. Nah sehingga sebenarnya dengan kemarin itu bergesernya UKT agak naik itu golongannya Pak, bukan semua ya. Yang 500.000 juga ada, yang 1 juta ada, yang 2 juta, 3 juta, 4 juta ada. Bahkan yang tadi agak yang tinggi. Itu harapannya bisa digunakan untuk menampung bagi memang masyarakat kita yang ekonominya sudah sangat tinggi, kira-kira begitu. Sehingga sebenarnya asas subsidi silang lah, atau kalau saya nyebutnya itu partisipasi dari masyarakat di dunia pendidikan itu saya kira menjadi bagian penting juga. Karena kalau semuanya itu fully funded by pemerintah, memang sangat bagus Pak, seperti di Jerman. Tapi masalahnya pemerintah kita mampu apa enggak? Nah ini kan jadi catatan kita juga. Nah, kira-kira begitu. Dan mengingat juga anggaran kita untuk bantuan subsidi lain-lain itu kan juga sangat tinggi di APBN dan kita belum bisa menghilangkan itu. Kira-kira begitu. Sehingga harapannya bagi teman-teman yang ekonominya cukup ya bisa dimohon untuk partisipasi di pendidikannya juga lebih baik. Kira-kira begitu. Oke, ya, Prof. Ada lagi komentar di kolom Oke, ada Pak John, silakan Pak John. Pak John masih di mute. Ya, apakah betul ya
ada isu ya bahwa banyak perguruan tinggi yang nyantai ya istilah gitulah kira-kira ya, tidak mengupdate UKT-nya beberapa tahun gitu. Sehingga ketika diminta pemerintah sekarang naiknya tinggi gitu kan gitu. Nah, itu terasa gitu. Apakah betul ada ya kita tentu saja ya Profesor mewakili UNDA tidak boleh menyebutkan nama dan lain-lain, tapi sebagai gejala itu sebagai realitas gitu ya yang Profesor ketahui, apakah benar demikian gitu? Terima kasih. Saya kira begitu Pak. Jadi karena begini, pemerintah itu kan menentukan itu tadi istilahnya batas atas yang disebut dengan BKT tadi. Perguruan tinggi bisa menyusun kan gitu, menyusun sesuai dengan skenario dari pembangunan atau konsep keuangan dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, ketika pimpinan perguruan tinggi itu merasa tidak memerlukan, ya kan memang akhirnya nggak ikut menyesuaikan dengan kenaikan BKT yang ada, sehingga jadi kecil. Begitu ada kenaikan BKT yang baru kemudian mungkin dalam tanda kutip ikut menaikkan, sehingga kesannya kenaikannya tinggi sampai mungkin 200%, 500% gitu. Meskipun naiknya tuh 500% atau 200%, mungkin dari segi nominalnya mungkin nggak tinggi juga, kira-kira begitu. Cuman orang masyarakat kita itu kan kesannya, wah naik 200%, naik 500%, kira-kira begitu. Yang diambil angle persentase naik. Ya, persentasenya itu. Ya, ada Mbak Sori Utami, Mbak Tami. Iya, aduh itu. Iya, mohon maaf tidak off cam karena di jalan. Prof Widodo, terima kasih. Ini hanya untuk menyampaikan ada beberapa diskusi seperti ini. Selain tadi itu kan yang saya tanda kutip pakai mazhab subsidi silang itu kan yang seringkali kemudian dikritik banyak orang itu karena kecenderungan kapitalisasi untuk hak pendidikan, hak konstitusional, hak pendidikan warga negara yang seharusnya itu dipenuhi oleh negara melalui pemerintah. Jadi pada saat ada hak konstitusional, itu ada kewajiban konstitusional negara melalui pemerintah gitu ya. Ini mau tidak mau meskipun ada pengelompokan UKT dan segala macam, seperti ada palang pintu. Jadi belum anak-anak mau masuk sekolah tuh dapat diskriminasi tuh. Kalau kamu orang tuanya segini, maka bayarnya segini. Yang semakin itu tuh semakin tinggi. Itu yang seringkali juga dapat gugatan sampai hal-hal yang sifatnya konstitusional itu. Nah, mazhab yang sekarang ada di kepala pemerintah kita itu memang perlu kita lihat juga secara jujur ya, apa-apa sedikit-sedikit sekarang banyak juga dikapitalisasi gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dihindarkan dan banyak juga dirasakan oleh banyak orang. Jadi ini saya mau ambil contoh kayak misalnya, meskipun UKT belum mengalami kenaikan sehingga begitu gejolak panjang lebar gitu ya, temannya anak saya gitu yang di satu perguruan tinggi negeri di sini itu misalnya sampai harus meminjam ke sana kemari hanya untuk membayar sekolahnya segala macam, itu betul ada gitu, betul ada dan saya rasakan. Dan bahkan misalnya di beberapa tempat itu tuh ini menjadi diskusi-diskusi di banyak teman, di banyak keluarga gitu ya. Meskipun kita bilang bahwa penghasilan keluarga, tapi memang ada banyak keluarga yang mau ditekan serendah apapun UKT, they can't afford it, masih mereka nggak bisa gitu. Nah, palang pintu inilah yang kemudian menjadi kritik kita, bagaimana sih kewajiban negara untuk kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara, utamanya anak-anak, mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu nanti dampaknya itu pada pekerjaan, penghidupan yang layak dan segala macam. Itu yang masih menjadi kritik dari banyak orang. Yang kedua, kalau boleh, ini kata orang UKT ini adalah gunung es dari segitu banyaknya problematika pendidikan yang ada sekarang. Misalnya bahwa ini lebih banyak mendidik orang sebagai tukang, nanti keluarnya dia hanya menjadi ini gitu, tanpa misalnya dia bisa berpikir soal integritas dan segala macam ya, karena ada beban-beban tertentu ke mahasiswa. Mungkin kalau
istilahnya kawan-kawan itu bisa jadi ini diskusinya keluar keranjang, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi UKT ini kayak jalan masuk kita untuk mengorek banyak hal kekurangan pendidikan yang jadi kewajiban kita bersama negara gitu ya untuk kemudian melaksanakan hak konstitusional, memenuhi hak konstitusional anak-anak kita untuk bersekolah. Terima kasih Prof. Widodo. Ya. Terima kasih Mbak Tami. Ya, terima kasih. Jadi betul tadi disampaikan bahwa tantangan terbesar kita untuk menentukan grade orang tua itu tantangan terbesar memang bagi perguruan tinggi, sehingga kita bisa menempatkan kekuatan ekonomi di grade tertentu sesuai dengan kemampuan finansial ekonomi orang tua. Itu tantangan terbesar itu kira-kira. Sehingga kadang-kadang kalau berdasarkan pada dokumen ya kira-kira harusnya grade 1 tapi ditaruh di grade 2 sehingga orang tua mungkin merasa keberatan dan seterusnya. Itu tantangan terbesar bagi kita. Tetapi kita sebenarnya ada way out-nya. Way out-nya itu adalah banding. Nah, ada kalau misalnya saya merasa keberatan bisa banding dan seterusnya. Nah, cuman banding juga kan ada proses verifikasi. Nah, kalau di kita itu verifikasi kita ngajak mahasiswa. Sehingga kita nggak sendiri, tapi mahasiswa kita minta ini menurut mahasiswa gitu kira-kira harus diikuti, harus diturunkan, harus dinaikkan dan seterusnya, sehingga kita melibatkan mahasiswa dalam konteks ya biar banyak pertimbangan ya kira-kira begitu. Itu konsep-konsep seperti ini mungkin di perguruan tinggi juga sudah dilakukan. Ya, memang kesulitannya adalah menentukan grade yang tepat sesuai dengan willingness to pay dari orang tua. Nah, kemudian juga saya kira itu memang betul banyak sekali diskursus yang saya kira terkait tentang ini jenis hak konstitusi dari warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga harusnya negara hadir memenuhi semua kebutuhan. Nah, kira-kira begitulah ya. Dan idealnya memang harusnya begitu, idealnya. Nah, kira-kira begitu. Cuman ini kan juga itu tadi saya sebutkan di awal adalah political will dari pemerintah, dari DPR, dan kira-kira begitu. Karena pemerintah bersama DPR yang mengatur budgeting dari anggaran. Dan juga priority ya, dari pemerintah, kira-kira begitu. Sehingga ya kita bagian dari masyarakat, ya kita bisa mensuarakan ini bersama-sama, ya sehingga ini menjadi bagian penting juga, ya sehingga nanti anggaran pendidikan juga menjadi lebih baik. Dan distribusi anggaran pendidikan juga lebih tepat sasaran, kira-kira begitu. Di awal dari diskusi kita bahwa bagaimana anggaran pendidikan kita juga difokuskan sesuai dengan struktur kependudukan tadi. Struktur penduduknya kita ada di posisi mana yang besar? Apakah di pendidikan PAUD-nya, ada pendidikan dasarnya, menengahnya, atau di perguruan tinggi? Dan juga planning dari pemerintah. Kita mau mandiri di bidang apa? Di bidang ekonomi, di bidang saintek, di bidang apa, sehingga anggaran pemerintah jika tidak cukup untuk semua, paling tidak diarahkan ke priority itu, sehingga negara kita ada kemandirian, ada competitiveness dari perkembangan pendidikan dan juga arah perkembangan dari pembangunan Indonesia lah, kira-kira begitu. Itu menjadi bagian penting saya kira. Dan memang ya itu tantangan kita bersama, saya kira. Perguruan tinggi tidak bisa sendiri, ya kita semua masyarakat saya kira yang harus sama-sama mengawal saya kira untuk proses perbaikan di banyak sisi. Dan demikian juga tadi UKT sebagai titik masuk proses pendidikan tinggi, ya memang betul itu. Jadi memang banyak sekali problematika yang ada di tempat kita, dan tentunya ini banyak sekali proses yang harus di dalam tanda kutip ya terus-menerus diimprove, ditingkatkan, ya tidak hanya sekedar memperbaiki UKT, tapi juga tadi sejauh mana anggaran-anggaran itu difokuskan. Karena UKT ini juga diantaranya muaranya adalah untuk memperbaiki infrastruktur.
Nah, infrastruktur. Bagaimana riset kita, inovasi kita jadi lebih baik, kita bisa comparable dengan negara tetangga, kalau infrastruktur kita nggak ada atau sangat minim. Nah, ini juga harus menjadi concern saya kira. Bagaimana ya pemerintah juga harus aware untuk membangun infrastruktur dari perguruan tingginya, dari risetnya, dari alat-alat risetnya, kira-kira begitu. Namun sekarang saya kira sudah banyak hal yang sebenarnya effort sudah ada yang dilakukan pemerintah, ya. Cuman ya mungkin perlu ditingkatkan lagi, dan tapi kita harus mengapresiasi sekecil apapun effort yang sudah dilakukan. Di antaranya sebenarnya sudah ada kok dana-dana, misalnya mahasiswa kita yang ingin kuliah di luar negeri, ya, yang itu pemerintah juga ada anggaran ISMA. ISMA itu mahasiswa kita bisa kuliah di luar negeri full didanai oleh pemerintah. Kemudian ada ISMA yang nanti 50-50, ada sebagian dari orang tua, sebagian dari pemerintah. Kemudian ada dana-dana MPKM yang mana anak-anak kita itu bisa magang di perusahaan-perusahaan bonafide di Indonesia. Itu pemerintah sudah melakukan, sehingga upaya-upaya link and match, ya, pendidikan dengan dunia usaha itu juga sudah dilakukan. Dan masing-masing perguruan tinggi pun melakukan hal yang sama, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan atau arahan-arahan dari kementerian, sehingga proses pendidikan kita itu link and match dengan kebutuhan industri. Dan bahkan begini, di perguruan tinggi itu ada satu IKU, yang mana IKU-nya itu adalah mengukur berapa banyak alumninya yang bisa bekerja tepat waktu. Nah, itu diukur itu. Jadi kalau PTNBH itu targetnya PTNBH itu 80% dari alumninya itu harus sudah bisa bekerja tepat waktu. Ya, 80% itu enggak sedikit, dan itu sulit tuh. Bekerja tepat waktu dalam konteks selama maksimal itu 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah harus bekerja dengan pendapatan di atas UMR. Bukan UMR, tapi di atas UMR. Nah, dan itu challenges banget bagi perguruan tinggi, sehingga kita juga harus baik-baik gitu kira-kira sama industri, mendidik dengan baik, ya, dan seterusnya. Itu 80%, dan itu nggak mudah juga untuk mencapai ke situ. Berat. Gitu. Ya. Karena beberapa tahun yang lalu saya dapat informasi angkanya masih 87% mahasiswa yang bekerja di bidang yang sama dengan studinya. Itu maksudnya 87% itu tidak sama dengan bidang studinya. Jadi itu soal link and match ini memang berat sekali, ya, jauh sekali. Dan menurut saya MBKM itu ya belum terlalu menyelesaikan. Itu kan magang cuma 1 semester, atau ISMA juga cuma 1 semester. Nggak menjawab apa-apa, hanya sedikit gitu ya. Ya, cuman begini Pak, ada hal yang mungkin dari gini, tata kelola dari banyak hal itu yang mungkin juga harus kita lakukan, ya, disinergikan di level negara, ya, kira-kira begitu. Karena apa? Faktanya memang banyak industri, banyak badan usaha di Indonesia, kira-kira begitu. Tetapi untuk pengembangan link and match, mensinergikan pendidikan tinggi, riset pendidikan tinggi dengan industri itu juga nggak mudah. Kenapa? Karena industri di Indonesia itu sebagian besar itu lisensi, produk-produk lisensi dari luar atau manufacturing saja gitu. Sehingga proses pengembangan inovasi memang agak berat untuk ke situ. Nah, ini saya kira ekosistem dari industri juga saya kira harus dibikin, ya. Kalau tidak, maka sebenarnya kita akan sulit untuk berkompetisi, apalagi melawan Cina, ya. Cina itu ekosistem industrinya sudah sangat bagus sekali. Dia mampu menguasai bahan baku, ya, bahan baku sampai manufacturing teknologi tingkat tinggi. Yang itu nggak dimiliki banyak negara, apalagi Indonesia. Kira-kira begitu.
Kalau toh Indonesia punya inovasi-inovasi, rata-rata bahan bakunya dari Cina, Pak. Sehingga ketika Cina misalnya blok bahan baku, selesai kita, nggak bisa kompetitif lagi. Sehingga ke sini juga menjadi bagian penting. Sehingga banyak hal yang harus ditata sebenarnya. Iya, jangankan itu pos, itu kalau itu jauh banget. Saya punya teman-teman yang dari STAN itu, ketika mereka lulus terus bekerja di bea cukai dan lain sebagainya, saya iseng-iseng bertanya beberapa kali beberapa teman seberapa fungsional ilmu yang dipelajari di STAN, padahal ini ikatan dinas ya, di tempat kerja mereka nggak sampai 30%, Bro. Jadi pekerjaan mereka di bea cukai itu bisa dikerjakan anak-anak STM sebenarnya, nggak perlu STAN gitu loh. Kira-kira kan agak lucu gitu ya, yang itu padahal representasi link and match ya, sesuatu yang sudah jadi ikatan dinas gitu ya. Ya Pak, banyak hal yang harus dibenahi. Termasuk juga begini sebenarnya, yang sempat saya usulkan ke Bappenas untuk proses itu tadi, pembangunan Indonesia jangka panjang ya, jangka menengah dan panjang. Misalnya begini, satu hal yang harus dibuat itu adalah Indonesia itu mau kompetitif di bidang apa, unggul di bidang apa. Katakanlah industri apa, gitu ya misalnya. Nah, industri misalnya mobil listrik. Mobil listrik bisa dilakukan di Indonesia karena bahan baku baterai mungkin. Tetapi berapa banyak yang harus dibuat dan berapa banyak SDM yang harus disiapkan dan jenis SDM-nya apa? Itu harus sampai dikonstruksi sampai di situ. Kalau enggak di situ, maka link and match itu akan terjadi terus, Pak. Karena perubahan dari industri yang tidak hasilnya mengikuti fluktuatif, mengikuti pasar, kira-kira begitu, dengan perguruan tinggi nggak bisa ngikutin perubahan fluktuasi yang ada di market tadi. Kecuali memang by planning yang sangat bagus tadi. Dan planning jangka panjang itu memang sangat diperlukan, Pak. Sangat diperlukan. Dan China itu mampu di situ karena ya banyak faktor ya. Di antaranya memang stability dari politik, sehingga dia mampu membentuk rencana pembangunan jangka panjang, sehingga mereka lebih tertata. Nah, kalau kita setiap 5 tahun ganti presiden, nah itu ganti berat banget, ganti concern priority, ya akhirnya berubah-ubah. Yang ini yang salah satu kendala saya kira. Betul. Amel, kita udah jam 9, Amel. Iya. Diskusinya menarik, Prof. Ternyata kita sampai masih di banyak sih. Saya pengen nitip untuk closing statement, Prof. Ya. Widodo, 20% itu masih rasional nggak anggaran pendidikan itu sebagai closing statement? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya melihat postur APBN kita, yang sebenarnya APBN kita kan nggak besar ya, dan sebagian dana juga sebenarnya sudah dialokasikan ke proyek-proyek prioritas nasional untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, 20% diantaranya APBN yang digunakan untuk prioritas nasional adalah 20% diantaranya untuk pendidikan. Kira-kira begitu. Nah, keseluruhan sebenarnya itu mungkin sudah representatif untuk membangun pendidikan di Indonesia dengan catatan bahwa alokasi 20% ini tepat sasaran alokasinya. Kira-kira begitu. Tepat sasaran apa? Bahwa kita tadi lihat data yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, yang mana Kementerian Pendidikan ini adalah core-nya. Di situ ada pendidikan tinggi terutama, pendidikan vokasi juga. Itu hanya 3%, sehingga menjadi sangat kecil. Dari 20%, ya harusnya kementeriannya cuma dapat sekitar 3%. Yang lain kemana? Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita bisa melakukan efektivitas dan efisiensi dan juga target sasaran yang pas, alokasi 20% itu, insya Allah kita sudah akan menjadi lebih baik. Nah, dugaan saya begitu. Dugaan saya adalah di situ ada di antara 20% ada priority yang mungkin kita perlu rumuskan ulang. Ya, rumuskan ulang sehingga priority pada bagian pendidikan yang mana yang kita prioritaskan.
untuk menunjang pembangunan kita yang berkelanjutan. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak Prof. Widodo untuk berbagi di webinar pada malam hari ini di obrolan Hati Pena edisi 134. Oke, akhir kata terima kasih banyak Prof. Widodo, terima kasih Terima banyak kasih. Hati Pena yang sudah bergabung sedari tadi pukul 7 malam. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapat dari obrolan kita pada kali ini, dan kita jumpa lagi di Kamis depan tentunya dengan edisi yang tidak kalah menarik dan juga diskusi yang tidak kalah seru. Akhir kata, salam sehat, salam hormat, salam literasi, dan sampai jumpa. Selamat siang. Selamat malam, Prof. Salam Prof. Terima kasih.